yang mengatakan Nigeria itu ada orang ke-215, Bah Makassar yang jawabannya salah. Ada yang bilang lagi Putra, bendera mana itu? Filipina. Oh. Ada yang baru? Hai, Bosnia Herzegovina. Somalia. Hai nak, awal Maret 2020 kami diberi amanah oleh protokol kenegaraan untuk membuka segmen public speaking di tengah-tengah lagi awal COVID lagi hangat-hangatnya di dada saya di satu negara termiskin se Asia Pasifik, namanya adalah Kepulauan Solomon. Awal Maret 2020 orang-orang Solomon bilang welcome to Solomon Island Pak Chandra. I need your public speaking today. Kami bersama tibalah kami di Solomon. Mempelajari atau lihat bagaimana generasi Solomon ketika mereka berkiprah harian. Petani, peternak, versi anak-anak Solomon. Kayak gitu hariannya, tapi mereka ini mereka bisa. Pasti you bilang, Pak itu pesantren, sekolah. Yes, ini anak-anaknya itu. You lihat pesantrennya, you lihat sekolahnya, tak elok dipandang. Kepulauan Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Ketika kami datang ke sana, mereka mengatakan, Mr. Chandra, jangan sampai ini menghalangi semangatmu untuk mengajarkan kami bicara. Ketika kami tanya, mereka bilang, COVID-19 itu kami diserang wabah bertahun-tahun lalu, bukan karena COVID-19, tapi gara-gara ada satu buah pohon yang besar. Ini pohon sumber penyakit, mah. Ini pohon sumber wabah. Mereka harus jaga jarak. Mereka harus sholat aja jaga jarak dengan pohon ini. Mereka tak bisa belajar dengan tenang. Belajar public speaking aja harus jaga jarak mereka dengan pohon itu. Gitu. Di pertengahan bulan Ramadan, masih suasana COVID. Apa yang mereka lakukan? Habis sholat tarawih. Yang muslimnya hanya 3%. Mereka berteriak sekuat-kuatnya, dia yakin dengan Robnya sambil mengatakan, Ya Rabbana, innaka khairul musta'an. Ya Allah, kami ini muslim hanya 3%, tapi kami yakin kau tidak suri dan kau tidak suri. Aku yakin dengan teriakan ini, pohon ini akan tumbang. Dengan izin Allah, pohon yang sekuat itu hampir tumbang. Hari ini juga hanya berdasarkan public speaking, tapi roh bicara. Dia berbicara dari hati, dia yakin dengan Tuhannya. Dia mengatakan, Rabbku tidak tuli dan tidak buta. Aku yakin dia akan mengabulkan doaku. Aku akan berhenti. Bisakah kau mengikuti orang-orang Solomon? Mereka, walaupun dikatakan negara termiskin, dia yakin kalau Allah kaya dengan firman-firmannya, maka aku pun harus kaya dengan jalan kaya. Pohon itu aku teryakin bahwa Tuhan semakin tenang. Kau udah dewasa. Anak bicara depan anak-anak levelnya SMP, SMA. Membaca pembelajaran. Pasti bilang apa pakainya? Belajarlah seperti orang Solomon yang selalu mengoreksi diri sendiri dan mengoreksi orang lain tidak mungkin. Bisa ini set kalimat ini. Generasi Solomon, dia tenang bicaranya, dia tentram bicaranya, jangan dia belajar keseharian mengoreksi diri sendiri.
Lepas itu mereka tak elok dipandang, tidak seindah generasi Alba. Mereka belajar bicara, dan saya menghormati kebersamaan. Dia tidak pernah mengoreksi orang lain, itu dia mengoreksi diri sendiri. Mengoreksi orang lain, hey people, saya lengkap hari ini. Ini udah hanya belajar public speaking, tapi ada roh yang kau tembak. Berarti semakin aku mengoreksi orang lain, aku semakin gagal dan jauh dari ibadahnya orang soleh. Nah, 40 hari di zona Solomon, kami dapat ilmu banyak selama seminar public speaking bersama mereka. Mereka mengatakan apa, Pak Chandra? Kami hidup di negara termiskin, tapi kami nikmati proses tanpa banyak proses. Nikmati aja proses Budi Alba ini. Hei putri, nikmati proses Budi Alba tanpa banyak proses. Hanya beda huruf loh, T dan S. Proses versus proses. You pilih mana nak? Proses atau proses? Nikmati prosesmu sampai ke titik ini. Belajar bicara tak cukup di kelas 4. Belajar bicara tak cukup di kelas 5. Belajar bicara tak cukup di kelas 3 di SMP. Apalagi hanya cukup di kelas 6. Tapi you harus belajar dari apa. And then, yang ketiga, generasi yang hebat dari orang Solomon adalah orang-orang yang pintar merasa. Aku pilih mana generasi Alba? Andai kan kami minta kepada you, my people, antum pilih mana? Orang yang pintar merasa, apa merasa pintar? You tampil ke depan, kamu pintar merasa. Aku ini merasakan apa yang dirasakan audiensku. Saya tampil hari ini merasakan apa yang dirasakan. Saya merasakan apa yang dirasakan kakak kelas 4, 5, 6, apalagi yang jadi cantik. Ini juga sama. Kata kelas 6, saya tahu apa yang terdetik di benakku hari ini. Antara lanjut di awal, jalan di tempat, atau kedua. Gimana ya? Prosesnya tetap banyak proses. Dan sering kita merasa, dan jangan merasa pintar. Solomon belajar bicara. Tapi Solomon mengajarkan tentang kurikulum hidup, bukan hanya kurikulum bicara. Kreatif 3 kalimat itu saya sharekan ke seluruh puluhan ribu di tanah Nusantara ini, dan mereka mengatakan hidupku semakin berubah dan damai. Karena apa? Karena di rumahku tak pernah ada teriakan seperti tadi dikatakan saya. Haina, sampaikan salam cintaku kepada orang tuamu, brother sister. Andaikan setelah acara ini kau ketemu orang tuamu dan dia masih berteriak di depanmu, dan teriakan itu dia mengeluarkan kata-kata the magic of word yang tidak elok didengar. Bagian dari public speaker adalah the magic of word. Dan dia berteriak dengan teriakan yang tidak elok didengar. Hai, aku benci sama kau ini. Pulang lagi lah kau kebesarkan. Buat apa kau ada di rumah? Aku benci sama kau ini. Pulang kau ke rumah. Kalimat itu. Kalau ia mengatakan prediksi, sebelum itu kelihatan. Pohon bisa tumbang, brother, dengan lisan. Karena satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu tak elok didengar. Satu kata teriakan mampu membunuh jutaan perempuan. Itu baru diberitakan. Saudara yang menyaksikan hari ini, sampaikan salam kita untuk para guru-guru yang kami bangga. Jangan bayangin kalau hari ini orang tua ada, nah, saya yakin dia akan langsung mencarimu dan dia mengatakan, pasti bapakmu akan menunggu dirimu dan mengatakan maaf. Bersyukur ya bilang.
Public speaking apakah di mimbar? No people. Ini public speaking. Ini mengeluarkan kata-kata salamatul insan. You know that. Al-kalam yanfudu ma la tanfuduhul ibah. Kata-kata bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. No people berjalan dalam. Anak katakan ke KZ tadi Pak. Pertemuan kita, kami bersama pasang mata. Tak hanya mengupas tapi ada sesuatu berbeda. Mulai detik ini, saatnya organ jiwa pembicara hari ini siap? Duduk dengan tegak, people. Yang pertama, saatnya generasi pembicara hari ini di Al-Bashariyah, you harus punya kunci yang pertama. Pembicara yang hebat adalah berbicara seperti orang-orang di Solomon. Dia punya kunci yang pertama. Dia bicara dengan apa? Yang kedua, kenapa seorang ibu ketika saya berbicara tadi, maka kau langsung dia banyak yang berlintas dan berkaca-kaca? Karena saya berbicara dengan kunci yang kedua. Kunci yang kedua adalah apa? Yang ketiga, Pak Heti. Pak Heti bicara dari pagi loh. Saya kira habis dur Pak Heti, wow. No people, I love you all people. Karena saya punya kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga adalah, yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Mainkan bahasa tubuh people. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Tepuk tangan untuk semuanya hari ini, Bang. Menjawab dua pertanyaan sebelum break tadi. Ada lagi yang bilang, Pak, saya suka takut bicara dan sebagainya. Jawabannya ini. Mata yang percaya diri tak ada keraguan. Kalau you masih mengatakan Ustaz, Alvan Ustaz, anak mau orang kampung Pak Edi, saya mah kayaknya sukses untuk suksesnya. Saya itu orang kampung Pak Edi, rumah saya kecil, sederhana saya kecil Pak Edi, saya mah kerudung saya kecil Pak Edi, kecil saya kecil, sendal saya kecil Pak Edi. Kalau you masih mengatakan itu, berarti you semua belum pernah belajar bidang catur ini. Bidang catur ini ada pion. Pion ini cara mainnya. Dia nggak pernah mundur. Apapun yang terjadi, dia mundur ke depan. Ada yang salah depan dia, habis sama dia. Menteri salah depan dia, habis. Lama-lama anak kecil jadi berubah menjadi. Makanya ada pion-pion kecil yang tanpa dibilang dia tidak hebat. Dia bilang materi ini tepuk tangan hari ini. Maka ada yang ingat gak? Anak bicara sepowerful sampai turun sampai ke zona belakang. Pasti akan ingat. Ada rahasia strategi komunikasi. Yang kedua ini. Nanti masih ingat gak yang pertama tadi apa? Wah, dibuka lagi kurosanya. Apa kan? Tapi yang kedua, ini dia bisa. Setelah tadi simulasi maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, you sudah belajar tentang 3E yang harus kuatkan. Anda nggak hanya tentang belajar Solomon kepada Muna, tapi di sini ada ilmu. Yang pertama, saya menggunakan jurus educate. Berikan sesuatu yang baru kepada anak Alba. Apa yang baru hari ini? Tuh Solomon, bukan Nigeria, bukan bendera Cigondewa, itu bendera Solomon. Itu sesuatu yang baru. Maka ketika you tampil, berikan sesuatu yang baru kepada dia. Ketika you MC, jadilah MC yang ketika menyampaikan materi, ada sesuatu yang baru yang audiens belum tahu. Oh, itu keren banget.
Yang kedua, hari ini dimainkan emosinya karena saya memainkan jurus yang kedua. Yang kedua adalah entertain. You sadar gak sih nak, Solomon adalah bagian dari storytelling. You gak sadar ya kayak kalau saya lagi bercerita tentang Solomon, saya lagi kasih storytelling gak buatmu nak. Jadi bagus banget buat kita. Ada storytelling, ada gamesnya, you bikin fun hari ini. Yang kedua. Yang pertama apa? Coba diuji, anak mundurkan lagi. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Antum udah siang loh, tapi masih semangat hari luar biasa. Biasanya pelajaran di siang hari itu bikin banyak hayat wa mamat loh kan. Tapi hari ini, jahat, antum semua mau batin anak. Senang ada batin audiens. Yang ketiga adalah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ada yang ketiga. Jelaskan apa yang kau ceritakan. Tak cukup kau, nah itu Solomon ya nak ya, habis itu udah, oh berarti dia gagal bicara. Tapi sampaikan hari itu bahwa itu adalah maksud penting. Solomon itu adalah Solomon yang negara termiskin se-Asia Pasifik. Ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Terbuka, tapi sayangnya ini dia Bible. Ada di antara kau yang duduk dari pagi sampai sore ini. Allahu Akbar, keren banget kami capture dari depan. Di antara kau ada yang bahagia banget selama berada di hari ruangan ini. Happy banget dia. Dia mengatakan Happy wallahi ana sa'idul yaum. I'm happy today karena bertemu dengan Mr. Happy. Semuanya di happy hari ini. Happy enggak? Tapi yang disayangkan jangan sampai ada di antara kau yang duduk hari ini, you takut dengan laser warna merah, saya turun ke bawah aja banyak yang baca ayat kursi. Karena dia masuk ke folder yang kedua. Biasa-biasa aja, jangan dibikin error, santai aja. Karena dia juga masuk ke folder yang ketiga, dia takut banget disuruh maju ke depan. Sebelum masuk ke ruangan tadi jam 13.00, dia masuk ke generasi yang ketiga apa? Yang paling bahaya, yuk teriak jujur Pak Epi. Wallahi Ustaz, antum ngomong dari pagi sampai sore, Anda masuk ke folder berikutnya apa? Apa? Apa jawabannya? Nah, kemarin di Malang, nak baru landing di Surabaya, dari Surabaya langsung ke sini. Kevin bilang Ustaz jaga kesehatan aku, Ustaz kemarin masih di Malang, langsung menghadapi ribuan orang. Habis ini ada di sini bicara sampai nanti malam ketemu para MC, move besok ke Mandua Tasikmalaya, Kak. Habis itu ke Darussalam Raja Bola, habis itu kita lagi Pasung. Kembali kami ke Bogor, tanggal 4-nya MC tahunan. Aku tanya, apa jawabannya? Tidak ada kata lelah. Karena orang yang selalu berteriak lelah, khawatirnya lama-lama lilahnya akan hilang. Antum gak percaya? Nih, ungkapan Imam Asy-Syafi'i, mohon izin, saudara, di-share ke putra yang ada di depanmu. Yang di depan Ustaz siapa? Nah. Stand up kah? Silakan. Stand by. Bisa diulang gak nak? Hati-hati bacanya. Ini bukan ungkapan orang Bandung loh, ungkapan siapa? Ulangi nak. Thank you, moderator. Sampingnya kan? Sampingnya.
Tepuk tangan dong buat abang kita nih. Belajar bicara, emang membuat lelah. Nah, belajar ngomong kayak gini, emang membuat lelah. Tapi kalau nggak pernah belajar, hidupmu akan jauh lebih melelahkan. Nanti suatu saat dia akan menangis, ya Allah, kenapa nggak benar-benar belajar public speaking, ya Allah. Ini harus bayar 2.500.000, hanya 30 menit. Masuk ke salah satu course public speaking terkenal di Kota Bandung. Tapi hari ini nggak bakal terasa lelah. Karena apa? Orang yang lelah khawatirnya ini apa? Satu dua katakan apa? Satu dua katakan apa? Jadi orang stres, orang yang ada di sini. Oke, tapi mikrofon tetap ini ya, enak. Ayo, syukur, syukur. Ini orang stres ada di momen ini. Dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Kalau ada yang seperti itu, berarti makhluk yang sama dengan makhluk itu. Kalau ada udah tahu dia disuruh tampil MC, kok tiba-tiba dia nggak prepare, sama dengan orang ini. Yang dikhawatirkan apa? Hei, yang bertanya tadi, ini jawabannya, nah. Antum bilang, Ustaz, anak suka gugup, ini jawabannya, nah. Karena korteksmu udah mulai terganggu di situ, nah. Antum nggak pernah belajar dan nggak bakal you temukan di jam kelas atau jam kuliah. You just find it here, gitu. Anak pesantren baru libur seminggu. Akhirnya dia bermain gadget dari pagi sampai malam. Tak lepas dari handphone yang dia pegang. Lama-lama konteksnya di tengah. Dia cemas dan selalu overthinking sebelum tampil. Takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, 3. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Korteks itu tercantum di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Nasiyatin kadibatin. Nasiyah dalam dunia public speaking, psikologi, medis, artinya adalah korteks, people. Antum nggak tenang di Alba, jangan salahkan orang lain. Tuh, pasti korteksnya enggak. Sujud, biar korteksnya ikut sujud. Dahimu ikut sujud, korteksmu ikut sujud. Yuk bertanya, Pak Yati, apa hubungannya dengan public speaking? Nah, kalau mau tampil, hanya jiwa-jiwa yang tenang yang akan tampilnya tenang. Bukankah itu sapaan dari Allah? Allah tidak akan menyapa orang-orang yang jiwanya gelisah, cemas, apalagi lelah dan stres. Ya, ya Tuhan, nafsu mutmainnah. Wah, jiwa-jiwa yang tenang. Yang disapa oleh Allah jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang korteksnya rusak. You ingin tampil depan publik, you ingin jadi MC, tapi korteksmu error. Jangan salah. Kau nggak bisa tampil maksimal, audiensmu nggak bakal nyaman, vibes positifnya nggak bakal didapat hari itu. Karena orang yang korteksnya kena, yang akan terjadi, ini dia people. Dia akan sulit mengatur ke depan. Selama berada di Alba, hei kakak-kakak,
Ini cocok nih buat santri baru nih Ustaz ya. Selama berada di Alba, jaga korteksmu biar kau bisa mudah mengambil masa depan. Orang yang korteksnya kena, Kak, nih ya, orang yang korteksnya kena akan nampak di file yang kedua. Kita lihat ya. Kita lihat dari raut wajahnya akan nampak nih, Kak. Orang yang korteksnya kena akan kelihatan di